Siapa yang kaget denger aku sama Mas Bucin mau nikah tahun ini? Dan hari ini kita mau mulai buat nyari venue nikahan kita. Sebenarnya ini tuh bukan vlog yang disengaja. Jadi ini tuh aku rekam dari beberapa bulan lalu dan memang niatnya hanya untuk dokumentasi pribadi. Cuman kayaknya seru kalau di-share ke kalian. Kayak ini kita lagi ngeliat dekorasi buat nikahan. Ya ampun, nikahan zaman sekarang cakep-cakep banget ya. Terus lanjut sekarang baru ya kita bergerak untuk melihat venue nikahan kita. Mas Bucin nyempil. Jadi ini pilihan yang pertama, hotelnya ada di Jakarta Barat. Sebenarnya aku sama Mas Bucin tuh lebih suka pernikahan outdoor di taman. Cuman karena emang ada beberapa prioritas, jadi akhirnya kita memutuskan untuk yaudahlah di hotel aja ya. Pas masuk, jujur aku suka banget sih sama ballroom yang simple, klasik tapi tetap kelihatan elegan. Padahal dia nggak ada lampu gantung chandelier yang heboh banget gitu ya. Tapi minusnya pas aku coba ke bagian depan, foyenya tuh kayak kecil banget. Ini nih bagian foyenya. Venue pertama kelar, kita ngisi perut dulu pakai miso mobu. Ini enak banget tahu. Kenapa ya udah banyak yang tutup. Nah, jadi venue yang kedua itu ada di daerah Jakarta Pusat. Pas masuk ke hotel lobbynya kayak gini. Menurut aku ini salah satu kandidat hotel yang punya konsep oldies, klasik, elegan. Apalagi ini pas mau masuk ke bagian ballroom, chandeliernya tuh kayak chandelier vintage gitu guys. And voila! Gimana menurut kalian ballroom yang ini? Aku pribadi entah kenapa suka banget sih sama chandeliernya. Apalagi pas kita diajakin buat ngeliat bridal room. Jadi ini kayak kamar yang akan ditempatin gitu sama aku dan Mas Bucin. Cuman yang ini kita kayak bilang, Pak sepertinya kekecilan. Terus bapaknya baik banget, dia upgrade ke ruangan yang ini. Tuh ini gede banget sih, bener-bener gede banget. Sampai kayak ada bagian dapur juga di kamar ini. Asli aku gak tahu persiapan pernikahan aku sama Mas Bucin bakal aku upload banyak atau enggak di TikTok. Cuma jujur aku pengen banget, karena kan kayak memori gitu ya, bisa dilihat nanti pas kita udah menua. Tapi menurut kalian di antara dua ballroom tadi ada yang kalian suka gak? Ya, bye-bye love you, dadah! Gimana kalau Pele coba bikin casing estetik yang lagi viral di Korea? Dari bentukan yang kosong begini berubah jadi secantik ini. Lewat gak sih di FYP kalian? Jadi di Korea tuh sekarang lagi ngetren banget yang namanya bikin casing sendiri. Jadi bisa nempel-nempelin gitu di belakang casingnya. Jujur gemes banget, cuman kan gak lucu ya kita terbang ke Korea hanya demi bikin casing. Jadi akhirnya aku coba nyari bahan-bahannya dan ketemu. Pertama butuh casing yang clear, terus butuh aksesoris. Sebenarnya Pele beli banyak banget ya, cuman udah Pele sortir. Terus beli krim yang emang bisa buat ngelem juga. Terakhir ini tatakan sama jentitannya deh. Ini langkah pertama yang aku bikin sendiri. Jadi sebelum kita ngelem semua aksesorisnya, bentar, gemes banget ada yang gambar beruang. Jadi ini tuh aku pengen nyusunin dulu aksesorisnya supaya kita ada gambaran. Jadi nanti tinggal ditempel-tempel aja langsung. Nah kelar gasnya kita foto biar kagak lupa ya. Kelar di foto, sekarang waktunya buat kita pakein lemnya. Ini tuh lemnya unik banget sih, karena sebenarnya kalau kalian cari di toko online ini tuh ada warna-warni, nggak cuma putih doang. Tuh kayak whipped cream kan, gemes banget woy. Nih by the way aku emang sengaja pakai putih sih biar kalau gagal ya nggak terlalu kelihatan banget. Kelar gitu. Taruh lemnya, sekarang langsung kita pakein aksesorisnya. 1, 2, 3 3, 2, 1. Ini yang menurut aku gampang pakai banget. Udah kelar semua ditempel, tinggal diketok-ketok aja ya supaya lebih nancep semuanya. Kasih lihat dulu sedikit hasilnya. Tunggu semuanya mengering tuh sekitar 24 jam dan ini hasilnya setelah 24 jam. And voila! Super cantik banget. Aku sengaja pilihnya nggak terlalu yang banyak warna supaya tetap kelihatan estetik. Gimana menurut kalian? Ada yang mau aku bikinin nggak? Coba komen. Bye love you. Dadah. Hari ini mendadak banget Pela pesen tiket bisnis kelas buat ke Solo. Aduh rugi gak ya? This is a day with Velia. A day with Velia. Jadi aku tuh diajakin ke Solo kan sama manusia-manusia. Pas aku ngecek tiket pesawat sisa bisnis doang. Aku sih ngeceknya H-1. Jam 8.37 aku langsung siap-siap, buru-buru banget. Keringin rambut yang cepet, soalnya kalau naik bisnis kan dapat lounge ya. Sayang aja gitu kalau kagak dipakai rugi. Tuh aku tadi ngeringin rambut total cuma 3 menit. Canggih banget gak tuh? Udah malah estetik banget lagi hair dryernya. Dibandingin sama hair dryer tradisional yang anginnya lemah, panasnya juga tinggi buat ngeringin rambut. Nah ini yang Pele pakai tadi dari live ya. Bisa ngeringin rambut Pele dengan angin yang super kencang. Dihasilin dari motor bertenaganya yang dapat berputar 105.000 putaran per menit. Lihat sampai Dior dari jauh aja tuh tetap bisa kena no bulunya goyang-goyang. Live ini tuh emang ciri khasnya dia bisa bikin cepet kering tapi nggak ngerusak rambut. Yang aku suka dia tuh 3 kontrol suhu. Warna biru artinya buat angin dingin, warna oranye buat angin hangat, dan warna merah buat angin panas. Terus walaupun panas ini tuh nggak bikin kulit kepala sakit. Ada 200 juta ion negatif yang bikin hasil hair dryer ini tuh bikin rambut tetap kelihatan halus dan ringan. Dan hebatnya lagi ini tuh suara hair dryernya senyap. Kalian dengar sendiri kan, senyap. Harganya worth it Paul sama kualitasnya, dan ini ringan jadi travel friendly. Wajib cobain. Nih Mas Bucin udah sampai guys, dia yang bakal nganterin aku ke bandara. Bakal berpisah sama anabul-anabul tersayang. Sabar-sabar ya, Mami akan segera pulang. Jadi ya udah, begitu sampai bandara berpisah juga sama Mas Bucin. Kenapa ya makin kesini tuh aku makin sedih kalau pisah sama dia. Kenapa aku jadi bucin banget woy. Nah ini dia lounge business class yang aku maksud. Jujur sepi banget. Tapi begitu masuk ternyata di sini juga ada beberapa makanan. Tuh tadi kalian lihat sendiri ya makanannya ada apa aja.
ya. Jujur aku ambilnya nggak terlalu banyak, tapi dari semua yang aku ambil paling enak sosisnya. Roti ini juga enak sih, isinya ayam betutu. Menurut aku bahagianya makan di lounge kayak gini tuh bisa ngeliat pemandangan, makan puding mangga juga. Selesai makan, aku nyantai-nyantai, terus nggak berasa ini waktunya buat masuk ke pesawat. Yang sedihnya ya dari lounge tadi tuh nggak disediain kayak mobil buat nyampe ke gate-nya gitu loh. Jadi tadi aku jalan lumayan jauh. Ini penampakan bangku bisnis kelasnya. Buat senderannya masih manual, terus untuk yang kaki segini senderannya ada lampu baca tapi nggak bisa dinyalain, gak tau kenapa. Harga tiket yang bisnis ini tuh sekitar 2 kali harga yang normal. Aku beli tiket bisnis ini tuh di harga 1,8 juta. Terus aku ngantuk, aku tidur. Ini siang bahagia karena space-nya gede banget, apalagi samping aku nggak ada orang. Terus nggak lama aku disajin makanan. Sebenarnya cuma roti doang ya, tapi rotinya kayak dipanasin. Isi rotinya krim keju gitu. Ini enak sih. Makan lagi, ngunyah terus Pelia. Takut naik pesawat kalau langitnya kayak begini, kagak tenang. Tada! Tapi akhirnya kita sudah sampai di sini. Jadi gimana sepanjang video kalian nonton? Worth it gak sih bisnis kelas Batik Air ini? Tuh ini dia penghuni solonya. Kira-kira kita bakal ngapain ya? Love you, dadah! Hai, yeay! Seharian ini Pele pengen cobain masak pakai resepnya Michelle Alex. Ini banyak sih dari kalian yang minta aku buat masak pakai resepnya Michelle Alex. Atau biasa kalian panggil ke Alex, ke Alex. Aku udah sempet chat Alex sih. Aku tanya apa 3 resep terbaik menurut dia. Nah, jadi di pagi hari ini aku pengen langsung masak nasi gila. Gak tau kenapa namanya nasi gila ya. Jadi aku lihat dari resepnya Alex, dia tuh rebus dada ayam dulu. Sembari nunggu dada ayamnya matang, potong pak choy to chai sim, terus pakai wortel sama kol. Jangan lupa sosis sama bakso, karena kalau di abang-abang kan nasi gila pakai sosis sama bakso. Terus bikin bumbu halusnya tinggal di blender aja, gampang banget. Dada ayamnya matang, angkat disuir-suir. Ini aku juga ada orak-arik telur. Dan langsung deh kita masak bumbu halusnya. Masukin semua sayurnya beserta dengan bakso, sosis, ayam, telur. Terus udah gampang banget tinggal dibumbuin. Kayaknya aku masak ini kurang lebih cuman abis 20 menit deh. Dan tada! Pele pakein telur, pakein kerupuk juga. Dari tampilannya udah bener-bener mirip sama nasi gila yang biasa di abang-abang. Ternyata rasanya juga mirip. Ya ampun Alex, terima kasih atas resep ini. Pele suka banget sih, bakal aku masak lagi suatu hari nanti. Kayak pedes manis gitu loh, 9/10 aku suka. Terus sekarang lanjut buat makan siangnya. Aku udah siapin dada ayam karena kita mau bikin dak galbi, makanan Korea gitu. Ini kan aku halusin bawang putih sama jahe ya. Kalau misalnya kalian udah halus itu udah kecopper, masukin semua bumbu yang diperlukan. Ini bumbunya emang agak banyak sih. Cuman cara masaknya sebenarnya gampang banget. Tinggal diaduk-aduk bumbunya, campurin deh setengahnya ke ayam. Nah, sekarang waktunya buat kita potong-potong sayur. Biasanya sih dak galbi tuh pakai kol, wortel, bawang bombay. Terus ayam yang udah dimarinasi pakai bumbu, kita tuang ke pancinya dan udah kelar. Tinggal dimasak doang guys. Kayaknya aku masak ini kurang lebih 10 menit. Dimasak sambil diaduk-aduk, terus dikasih air sedikit. Kalau misalnya di Korea langsung sih ini emang makannya di atas kompor gitu. Dan kalau di Korea selalu dikasih topping mozzarella yang banyak banget. And voila! Jangan lupa harus pakai taburan wijen biar makin Korea banget. Ih, dari tampilannya sudah sangat menggoda kan. Kalau kalian tanya rasanya bagaimana? Rasanya tuh pedes, manis, gurih. Ini kalau kalian makan ramen sama teman-teman bakal seru banget sih. Tapi sayang aku masaknya agak kebanyakan jahe ya. Resepnya tetap enak 8/10. Nah, ini nih buat malam hari. Jadi si Alex tuh sempet bilang sup ayam jagung. Pas banget aku lagi gak enak badan dan ini hujan. Jadi kayak tadi aku udah rebus dada ayam kan. Buat sayurnya aku pakai wortel, terus aku juga ada motong bombay. Dan udah begitu dada ayamnya mateng kita angkat, masukin deh tuh wortel, jagung. Kalau udah kayak gini kalian bumbuin dulu. Terus kalau udah tumis bawang bombay yang tadi udah kita potong-potong, tumis aja sampai wangi. Ini aku sembari nyuir ayam juga dan tada! Tinggal masukin deh tuh suiran ayamnya sama bawang bombaynya. Ambil maizena, kasih air sedikit, terus tuangin deh di kuahnya. Ini teksturnya jadi kental, tambahin telur dan aduh ini asli sih enak banget. Aku gak tahu ya, tapi dari wanginya emang udah menjanjikan dan secara rasa makanan simple tapi rasanya luar biasa. Menurut aku ini menu terenak dan terpaling aku suka 10/10. Rasanya gurih terus ada manis-manis jagungnya kan. Cocok buat yang lagi kayak gak enak badan, makan ini udah auto sehat. Kira-kira berikutnya kita cobain resep TikToker siapa lagi ya? So, bye-bye, love you, dadah! Hai, yay! Hari ini ayo kita cobain makan makanan Thailand yang viral di Indonesia. Langsung kita mulai ke makanan viral Thailand yang pertama. Waktu itu aku ngeliat Lisa Blackpink masak telur dadar. Kalau di Thailand ya namanya nggak tahu ya apa tuh bahasa Thailandnya, cuman omelet gitu deh pokoknya. Bahan-bahan yang dibutuhin juga gampang banget. Siapin aja telur, udang, daun bawang, sama kecap Maggi. Ini kata Lisa wajib. Katanya sih setiap rumah di Thailand pasti ada kecap Maggi. Tinggal dicampurin aja deh semuanya. Tapi buat bumbunya aku nggak pakai Maggi doang sih, ada nambahin lada juga. Alright, kita aduk dan setelah semuanya diaduk langsung kita dadar. Ya sebenarnya pokoknya sama deh kayak bikin telur dadar. Cuman jujur ya dari wanginya beda banget. Kayaknya gara-gara pakai udang sama pakai kecap Maggi tadi kali ya. Sekarang ayo
kita cobain omelet kesukaannya Lisa. By the way banget, kemarin pas aku ke Thailand kan banyak gitu yang ngeliat bank-bank Thailand. Nah ini salah satu bank yang menonjol. Aku ngeliat bank ini di mana-mana pas di Thailand. Iya, K-Bank. Aku jadi kepikiran soal ini. Kalau misalnya aku tinggal di Thailand, pasti bakal mudah banget dapat layanannya. Terus aku baru tahu kalau K-Bank itu ternyata bank regional yang emang aslinya dari Thailand. Punya jaringan komunitas di ACE+3. Terus yang aku denger juga K-Bank tuh bakal datang ke Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mespion. Jadi jelas tuh berpengalaman banget melayani kebutuhan kita sebagai pelanggan, korporasi, dan komersial. Ya karena itu memperluas jaringan dan layanannya kepada kita di Indonesia. Keren deh, gak heran ya lihat K-Bank banyak di Thailand. Jadi gak sabar lihat pergerakan selanjutnya dari K-Bank di Indonesia. Kalian tungguin juga ya. By the way, omelet Lisa Blackpink enak 9/10. Gurih rasa seafood gitu loh, cocok buat makan sama nasi. Nah sekarang ini somtam versi Thailand yang isinya tuh mentah semua. Ini dagingnya ada yang salmon mentah, terus juga ada udang mentah. Coba kalian bayangin aja makan udang mentah. Cuman ternyata ya pas aku cium ini udang mentahnya nggak bau amis sama sekali, kok bisa ya? Sebelum kita cobain, ini kita tuangin dulu sausnya, pakein jeruk nipis. Kita aduk-aduk dan sekarang waktunya buat kita buktiin ini beneran enak atau sebenarnya cuma viral doang. Nah, ini pertama aku cobain dulu kan yang salmon. Kalau buat salmon jelas enak. Nah ini yang udang mentah. Aku agak loading sih soalnya berpikir keras. Ini aku bingung. Udangnya malah wangi wijen gitu, nggak ada bau amis sama sekali masa. Dan kalau kalian denger, ini jadi kayak crispy gitu dong. Keren sih. Kapan-kapan aku pengen makan lagi tapi pakai yang bumbunya warna hijau. Ini aku kasih nilai 8,5/10. Nah terakhir aku mau makan tom yum. Kalian tau gak sih tom yumnya J.O. Chula yang selalu didatengin sama wisatawan Indonesia setiap kali ke Thailand. Nah ini sekarang di Jakarta tuh udah ada yang buka dan mirip banget cara penyajiannya. Jujur kalau yang di Thailand aku belum pernah coba sih yang J.O. Chula itu. Jadi secara rasa aku tidak bisa membandingkan. Cuman kalau misalnya kalian tanya yang ini enak atau enggak, kata aku enak tapi belum berasa ada yang spesial banget gimana gitu. Tom yumnya ya seperti rasa pada umumnya aja gitu. Ini kulit crispy porknya enak pakai banget. 10/10 sih kulit crispy porknya. Buat tom yumnya aku kasih nilai 7,5/10 deh. Iya, aku suka banget sama Thailand. Kita ke Thailand lagi. So bye bye, love you, dadah. Hai, setiap kali ke satu negara yang ada 7-Eleven-nya, aku gak pernah skip buat kulineran di sana. Jadi mumpung lagi di Malaysia, ayo ikut Pele sama Mas Bucin kulineran di 7-Eleven. Hampir jam 12 malam. Ini aku ajakin Mas Bucin, yo ayo kita makan di Sevel. Ini bukanya 24 jam. Ya Sevel tuh 7-Eleven kayak Lawson, Family Mart, ya pokoknya kayak gitu. Sebenarnya pas ke Malaysia kemarin kan aku udah sempet ya kulineran di 7-Eleven. Cuman pas aku nyampe balik lagi ke sini ada aja yang baru. Mulai dari ini Coca-Cola rasa vanilla, kita nemu Pepsi tapi no kalori, ada Samyang yang Harbenero, gimana bacanya? Pokoknya gitu deh, menarik. Terus ini ada chicken roll, aku penasaran jadi mau cobain. Beli Maggi pedes gilar, ini pedesnya gila banget beneran. Beli Caca versi Malaysia sama permen tapi ada di dalam mesin cuci baju. Ada beli tom yum odeng juga. Terus beli sosis, ini sosisnya enak banget, kemarin aku udah cobain. Terus kali ini Pele mau beli ice cream, ada yang durian, ya jelas kan ini di Malaysia. Dan kita beli gorengannya juga. Total belanjaan kita tadi tuh hampir 300.000. Dan sekarang waktunya buat kita cobain, tapi aku bingung sih mau cobain yang mana dulu, soalnya banyak banget ya. Oke, kita cobain dulu dari yang paling aku penasaran ya. Coca-Cola rasa vanilla, guys. Pas awal diminum sih kagak ada rasa vanillanya. Cuman setelah Coca-Colanya ketelen terus kayak nah itu baru tuh vanilanya berasa. Enak tapi ya udah aja sih, nilainya 8/10 deh. Oke, sekarang kita cobain gorengannya. Ada yang bakso ikan, ini yang aku makan. Terus juga ada bakso ayam, itu yang Mas Bucin makan. Menurutku rasanya enak tapi ya udah aja. Yang ini dalamnya juga sosis dan menurut aku juga ya udah aja. Nilai rata-ratanya 7,5/10 deh. Nah ini pemenang. Buldak Samyang Harbenero Lime. Nah, cara masaknya tuh jadi dituang dulu kan bumbunya, kasih air panas di microwave kurang lebih 3-5 menit gitu. Sembari nunggu kita skincarean dulu. Enggak. Aku pengen cobain mochi musang king-nya. Aku kirain isinya ice cream, ternyata kayak adonan gitu loh. Nih kalian lihat deh, ini bukan ice cream kan? Kayaknya aku salah ngambil deh. Harusnya tuh ada yang isinya ice cream yang creamy gitu. Tapi ya ini enak sih, 8,5/10. Dan akhirnya ini buldak samyang habanero lime-nya matang juga. Aku ini varian samyang terenak setelah yang original. Jadi sebenarnya aku juga suka yang carbonara kan. Tapi aku tetap lebih suka yang ini. Karena sebenarnya aku anaknya bukan yang creamy susu gitu. Nah yang habanero ini tuh rasanya pedas, asem, manis. Tambahin pakai chicken roll yang rasanya kayak siomay. Enak banget. Kalau dikasih nilai ini berdua digabungin nilainya 1.000.000.000/10. Aku pengen lagi sekarang juga, bisa gak sih? Nah lanjut, ini ada tom yum odeng apa oden ya bacanya? Ini aku gak tahu sih tom yumnya emang disesuaikan sama lidah orang Malaysia atau enggak. Tapi menurut aku ini rasanya lebih kayak pindang ikan guys. Gak terlalu berasa sereh, cuman enak banget 9/10. Nah terakhir permen mesin cuci. Aku kan awalnya gak tahu ya cara bukanya bagaimana. Ternyata ada koin terus dimasukin, pas dibuka mesin cucinya jalan. Terus aku gak tahu tuh gimana mesin cucinya biar jalan lagi. Ini aku cobain permennya aja ya. Jujur permennya ya udah aja sih guys. Unik, gemes, aku belum pernah nemu. 8/10 deh. Kelar udah mau jam 1 pagi. Ya ampun Pele. Saya udah deh. Bye bye, love you, dadah. Muah. Selamat pagi cikgu. Temenin Pele
sama Mas Bucin makan makanan viral yang ada di negaranya Upin Ipin. Iya, Malaysia. Oke, langsung pertama ini ada Uniqlo Coffee. Biasa Uniqlo jualannya baju, ini juga ada yang coffee kalau di Malaysia. Kita pesen ice matcha latte. Dan kaget matcha latte-nya enak. Creamy terus tipikal matcha yang ada pahit-pahitnya. Kalau kalian lagi ke Malaysia dan ke Uniqlo yang ada di Bukit Bintang, boleh sih cobain. Kita kasih nilai 8,5/10 deh. Terus lanjut, ini ada Yong Tau. Jadi kalau di Malaysia tuh orang-orang suka makan yang kayak gini-gini juga. Banyak banget sampai bingung aku mau milih apa. Bener nggak Yong Tau ini tuh juga ada di Jakarta. Cuman kalau di Jakarta tuh nggak serame yang kayak di sini sih toppingnya. Aduh, keciprat, kaget. Sebuah fun fact, kalau misalnya di Malaysia rata-rata tuh makanannya lebih ke manis. Jadi ini kuah kaldunya lebih ke gurih manis dibanding gurih asin. Tapi topping-toppingannya enak. Ini nilainya 7,5/10 deh. Ini, ayo siapa yang kalau ke Malaysia pasti makan yang namanya nasi kandar. Ini kita ke nasi kandar Pelita karena pas Pele sama Mas Bucin lewatin ini rame antriannya. Ayam goreng. Kagak heran sih Upin Ipin suka makan ayam goreng. Soalnya ayam goreng di sini tuh emang beda menurut aku. Ayam goreng merah yang ada di nasi kandar. Gede, ayamnya udah segede muka aku. Dan walaupun ayamnya segede dan setebal tetep ini, juicy terus kayak ada bumbu-bumbunya gitu berasa. Waktu itu kan Pele sempat makan yang nasi kandar di Ipoh. Menurut aku yang di sini lebih enak. Dan kalau kalian kira nasi kandar rasanya kayak nasi padang, menurut aku beda. Nasi kandar kuahnya lebih kental terus gak segurih nasi padang. 8/10. Terus lanjut ini kita ke 103 Kalau kalian kesini, ini isinya lokal semua orang-orang Malaysia. Kita ada pesan beberapa menu dan menurut aku kalian wajib datang ke sini dan cobain. Pertama ini Honey Bear Coffee. Ini perpaduan kopi, soda water sama cream cheese. Aku jarang nemu perpaduan gini di Jakarta. Rasa kopinya susah dijelasin tapi enak, seger. 10/10. Ini latte-nya Mas Bucin juga enak. Aku lupa cake yang ini namanya apa. Yang pasti ada cream cheese-nya, lemon, yuzu. Ini kayak sekali dimakan di mulut, lumer, lembut. Kalau ini ada di Jakarta, seminggu sekali aku datang. Wajib cobain 10/10, aku suka banget. Terus berikutnya makanan viral di Malaysia, ini Damaskus. Kalau kalian ke Malaysia pasti kalian lihat ini dan antriannya rame. Dan yang paling menarik tuh atraksi di depannya nih ada kayak beginian, gede banget. Kita pesennya yang beef shawarma, ukuran regular, dan pas dateng ya, pas sudah nyampe tuh kebab. Ukuran regular di sini itu sama kayak ukuran gede kebab yang ada di Jakarta. Ini pertama kali aku cobain dan ternyata dagingnya juicy, sausnya gurih, asam. Kalau balik lagi ke Malaysia, aku bakal datang makan ini lagi. Biasanya kalau makan kulit kebab kan kayak alat ya, tapi di sini tuh lembut, crispy. Suka, pengen lagi 9,5/10. Nah, makanan terakhir yang kita makan di Malaysia. Jadi aku sama Mas Bucin tuh milih untuk makan di restoran yang pemandangannya Menara Petronas, Menara Kembar. Berapa kali ini sempat lewat di FYP aku. Dan kalian lihat deh, begitu sampai view-nya super duper cantik sekali. Wajib kesini sih kalau kalian lagi ke Malaysia. Yang pertama, ini kita pesen. Ya, ini intinya kayak chicken steak gitu deh. Porsinya gede banget, bisa dibagi berdua. Makanya si Mas Bucin udah potongin buat Pelia. Oke, jadi ini tuh paha ayam yang digoreng tepung, terus dikasih kayak saus gravy mushroom gitu. Jujur enak. Dagingnya lembut, sausnya gurih, asam, manis. Kalau boleh kasih nilai, ini chicken steaknya bisa deh aku kasih nilai 9/10. Terus terakhir ini ada pizza. Aku lupa nama pizzanya apa. Yang pasti ini ada daging turki hamnya. Pizzanya tipis, terus ada telurnya. Kalau Mas Bucin suka, tapi aku kurang sih. Soalnya kayak pasti makan rasanya cuma berasa telur sama daging turki aja, nggak berasa ada saus atau apapun. Sedangkan kan aku anaknya saus banget ya. Ya oke lah, yang ini 7,5/10. Nah, yang menyempurnakan nilai dari restoran ini adalah tempatnya. 3, 2, 1. Sedekat ini sama Menara Petronas, oke banget buat kalian cari experience dan cari momen-momen untuk dikenang sama ayang kalian. Sama love you, dadah. Hai, belajar jadi istri yang baik. Cobain bikin makanan yang lewat di FYP buat Mas Bucin. Ya ini rada tengah malam, terus Mas Bucin lagi mau berenang. Jadi aku yang kayak habis berenang sepertinya dia harus makan ya. Aku nggak tahu sih menurut kalian istri itu sebenarnya harus bisa masak atau enggak. Cuman kalau misalnya ke Mas Bucin dan aku sebagai calon istrinya ya, aku tuh ngerasa akan lebih baik kalau aku menjadi istri yang bisa nyiapin makanan buat Mas Bucin. Walaupun ini makanan yang aku mau bikin gak pakai effort karena cuma pakai 4 bahan doang. Ini makanan yang lewat terus di FYP aku yakin pasti lewat juga sih di FYP kalian. Kalau dari kemarin belum lewat di FYP kalian, berarti belum banyak main TikTok. Ini kebetulan di bawah apartemenku tuh langsung ada Indomaret, jadi bisa bikin ini di sini guys. Ini aku beli ramen cup aja yang pedas, mayonnaise sama ini bakso hotnya Kenzler. Dan terakhir kalian beli rumput laut karena namanya ramen kan biasanya ada rumput lautnya tuh di akhir. Oke, sekarang kita masak. Karena Pele pakainya mie cup, jadi aku langsungin aja semuanya. Masukin bumbunya, mayonnaise sama ini si bakso hotnya. Diancur-ancurin dulu. Nah, kalau udah ancur kita masukin deh. Langsung kita tuang air panas, diamin ya kurang lebih 5 menit. 3, 2, 1 dan cara. Serius ini beneran gampang banget. Cuman bentar, menurut aku ini pedes tapi kayak masih kurang pedes. Jadi aku mau tambahin lagi topping baksonya. Karena saus Kenzler yang ini menurut aku bener-bener pedes. Jadi kalau ditambahin mie pedes kayak gini, dah tambah jontor dah.
Malah aku cobain duluan, maaf ya Mas Bucin. Cuman beneran deh, kalau kata orang-orang yang lewat FYP aku kan kuahnya pedes nampol tapi creamy karena ada mayonisnya. Terus pakai baksonya yang berdaging, mantap. Jujur sih, ini enak guys. Ya, Mas Bucin udah habis berenang dia kayak enak. Ini beneran aku nggak bohong, beneran kata dia. Ini kalau misalnya kalian nonton dan kalian nggak ngiler, aduh kenapa? Enak banget loh ini. Dan bener dipakai rumput laut tuh rasanya jadi kayak ramen sekali. Kalian wajib cobain karena bikinnya ya balik lagi dia cuma 4 bahan, nggak pakai effort. Hasilnya tapi kayak enak banget, lihat sampai habis guys. Sepertinya aku udah cukup berhasil ya latihan menjadi istri yang baik. So bye bye, love you.